Halo Tribuner, Assalamualaikum, Tabik pun. Sore ini kita ngobrol dengan Pak Bupati Lampung Barat, Pak Rosid Mapsus. Pak Bupati apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat dan baik. Wah, luar biasa. Dan tentunya kuat. Oh, ini berkat kopi ini, Pak. Betul, Ya. berkat kopi Robusta. Ya. Memang sejak kita ngobrol tadi, Pak Bupati kelihatan energik. Apakah ini berkat kopi, Pak? Salah satu. Oh iya. Salah satu faktornya kopi, dan yang kedua tentu situasi dan kondisi daripada Kabupaten Lampung Barat. Oh, siap. Masyarakatnya memang nyaman, teduh, dan sangat religius. Jadi dengan suasana-suasana seperti itu tentu membuat seorang pemimpin juga lebih energik. Ya, Pak Bupati, tadi ada rencana untuk mendirikan sekolah kopi, dan ini yang kedua di Indonesia, Tribuners. Ini sangat luar biasa nih Lampung Barat ini. Bisa diceritakan Pak tentang sekolah kopi itu nantinya? Barangkali ada investor yang mau masuk atau para murid atau yang ingin sekolah di sekolah kopi di Lampung Barat, gimana Pak? Jadi Mas Hadi, Ya. jadi kalau kita bicara sekolah kopi, ini sebetulnya dasar pemikiran dari Pak Bupati ingin memberikan tempat yang baru bagi para petani kopi yang ada di Lampung Barat. Ya. Karena memang selama ini yang pertama harga kopi yang kita lihat di pasaran masih sangat rendah. Yang kedua terkait dengan kualitas kopi itu sendiri juga belum begitu baik. Dan yang ketiga adalah minat daripada generasi-generasi milenial kita terhadap kopi itu juga belum begitu tertarik. Sehingganya Pak Bupati mempunyai sebuah mimpi dan pemikiran bagaimana caranya agar yang pertama tentu petani itu sejahtera. Yang kedua bagaimana caranya kopi itu mahal. Yang ketiga bagaimana kopi itu berkualitas. Dan yang keempat bagaimana masyarakat tertarik dengan kopi. Nah, upaya yang pertama yang dilakukan adalah sekolah kopi. Sekolah kopi ini adalah brandingnya pemerintah Lampung Barat untuk menghadirkan 4 poin tersebut. Ya, jadi dengan adanya sekolah kopi, harapan Pak Bupati, petani di Lampung Barat ini nanti akan lebih sejahtera. Karena apa? Karena produktivitas kopinya tinggi, kualitasnya baik, dan harganya juga mahal. Termasuk juga para generasi-generasi milenial yang selama ini mungkin belum tertarik dengan kopi. Dengan adanya sekolah kopi, mereka akan paham bagaimana mengolah kopi itu menjadi sesuatu yang mempunyai nilai lebih. Ya kan? Kalau selama ini mungkin kita menjual kopi dalam bentuk biji, ya ke depan harapan Pak Bupati tentu kita bisa menjual kopi dalam bentuk air. Air dalam pengertian sudah diolah dengan rasa yang berbeda, dengan harga yang berbeda, dan juga mungkin pemahaman yang lain. Sehingga pasarnya akan lebih luas dan daya tariknya juga akan lebih banyak. Nah tadi Mas Hadi juga nyangkut masalah investor. Nah tentu Pak Bupati sangat mengharapkan kalaupun ada pihak yang ingin berinvestasi di Lampung Barat, kita sebagai pemerintah sangat terbuka. Tetapi pada kesempatan ini tentu saya sangat mengharapkan dukungan daripada pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat terkait dengan gagasan pemerintah Lampung Barat untuk menghadirkan sekolah kopi. Karena memang sekolah kopi ini merupakan salah satu gagasan dari pemerintah Lampung Barat, dan menurut informasi yang kami dapat, baru salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang sama pemikirannya dengan kita untuk mendirikan sekolah kopi. Jadi tidak salah kalaupun kita mendirikan sekolah kopi di Lampung Barat ini, karena memang jumlah penduduk 70% adalah petani kopi. Dan kita merupakan penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung. Luar biasa. Saya kira itu. Kopi Robusta ya Mas? Robusta, luar biasa. Jadi Pak Bupati sempat cerita pada kami dari Tribuners. Jadi selain kopi, beliau juga akan mengembangkan wisata, danau khususnya, kemudian juga kue termal. Ini kue termal yang baru. Bisa diceritakan soal wisata tadi Pak, untuk pendampingan dengan sekolah kopi tadi? Jadi memang yang pertama, sebetulnya pemikiran pemerintah daerah, ini konsepnya sudah berjalan. Kita membangun sebuah kawasan itu terintegrasi lah. Yang pertama kita sudah bangun yang namanya sekolah kopi. Sekolah kopi itu Pak Bupati bangun dan sudah menjadi salah satu destinasi wisata kebanggaan daripada Lampung Barat. Dan itu dibangun di daerah yang masuk dalam desa atau pekon, kalau di Lampung Barat pekon tertinggal. Dan sekarang semenjak dibangun kampung kopi itu, pekon atau desa yang tertinggal tersebut menjadi menjadi pekon atau desa yang berkembang. Dan sudah boleh banyak orang yang berkunjung ke daerah tersebut. Dan terintegrasi dengan yang namanya Arun Jeram website. Nah, jadi memang sengaja konsep itu dilakukan oleh pemerintah Lampung Barat.
kita juga sudah membangun namanya Kebun Raya Liwa. Kebun Raya. Kebun Raya Liwa juga sudah, bahasa Pak Bupati kalau sudah menasional, mana sudah mendunia. Karena ya menjadi kebanggaan dari Lampung Barat, dia menjadi kebanggaan daripada pemerintah provinsi, termasuk juga menjadi kebanggaan daripada pemerintah Indonesia tentunya. Dan yang menjadi PR tentu Mas Adi, potensi kita yang sangat kaya, tetapi memang eksplorasinya yang masih kurang. Karena tentu regulasi itu sendiri. Karena memang salah satu danau yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu danau yang ada di Suwoh. Itu namanya Danau Keramikan. Danau Keramikan ini merupakan hasil daripada bencana dunia, ya, bencana bumi, yaitu vulkanik, dan menghasilkan yang namanya Danau Keramikan. Unik sekali. Dan menurut informasi yang kami dapat, yang kami gali, itu cuma ada di Indonesia dan Amerika, ya kan? Tetapi memang sayang posisinya berada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang membutuhkan sebuah regulasi khusus bagaimana caranya mengeksplorasi dan memanfaatkan dan mengembangkan daripada potensi wisata yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tersebut. Ya. Baik, itu dulu Tribuners. Nanti kita masuk ke sesi yang kedua tentang geothermal, dan nanti kita kupas sedikit nih tentang pribadi Vicky, tentang Pak Bupati ini luar biasa nih, masih muda, energik lagi. Oke Tribuners. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang Tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Oke Tribuners, jumpa lagi sesi kedua, ngobrol bareng dengan Pak Bupati Parosil Mapsus. Pak Bupati, tadi yang belum sempat dijelaskan tentang geothermal, seperti apa Pak? Jadi memang selain kopi, potensi unggulan daripada Lampung Barat ini sebetulnya geothermal atau panas bumi. Sampai saat ini kita bicara listrik, kita masih defisit. Justru ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk mengeksplorasi. Cuman cukup disayangkan, posisi daripada panas bumi itu berada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang notabene adalah warisan dunia yang mesti kita jaga kelestariannya. Tapi saya yakin konsep yang akan dilakukan oleh pihak pengembang, katakanlah mungkin pengelolanya ke depan, mungkin tidak akan merusak terlalu luas lahan-lahan yang akan dimanfaatkan terkait dengan pengelolaan panas bumi tersebut. Jadi besar harapan Pak Bupati agar pemerintah pusat tentunya sudah pernah disampaikan? Sudah, tentu kita usulan sudah, dan sudah sering kita melakukan komunikasi dengan beberapa kementerian yang membawahi daripada panas bumi dan juga hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Cuman persoalannya sekarang kita masih berupaya bagaimana UNESCO yang merupakan bagian badan daripada PBB dapat memberikan izin agar pengelolaan panas bumi yang ada di Lampung Barat ini dapat dimanfaatkan, saya kira gitu. Oke. Dan investornya juga sebetulnya kalau bicara masalah siapa yang sudah mendapatkan izin untuk melakukan survei dan sebagainya, itu adalah PT Setana Energi. Saya minta dukungan agar kiranya mungkin dapat didukung penuh dengan pemerintah pusat. Oh iya Pak Bupati, soal COVID, bagaimana penanganannya di Lampung Barat, baik itu masyarakat yang positif atau bagaimana ini penanganannya pada saat era normal? Ya. Jadi kalau bicara COVID, ini menarik. Saya sering sampaikan dengan masyarakat saya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan saya juga sudah sampaikan dengan seluruh staf dan jajaran. Kita ini sebagai pemerintah, sebagai pemimpin, harus hadir di saat masyarakat kita mengalami sebuah kesulitan. Karena untuk apa kita membangun jembatan, membangun gedung, kalau masyarakat kita sakit? Ya kan? Siapa yang akan memanfaatkan jalan itu kalau masyarakat kita sakit? Apalagi kalau sampai ada yang meninggal dunia. Hanya karena faktor kelalaian dan tidak adanya hadirnya pemerintah di saat masyarakatnya sulit. Nah jadi
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Lampung Barat terkait dengan pencegahan COVID-19 ini, walaupun sebetulnya kalau Lampung Barat ini posisinya jauh lah dari daerah-daerah yang mungkin masuk dalam kategori zona merah ataupun zona hitam. Tetapi kita termasuk lintasan juga, karena memang daerah Bengkulu, termasuk juga Sumatera Selatan, dalam hal ini Oku Selatan, Palembang, ya kan, itu merupakan daerah-daerah yang memang masuk dalam zona merah. Yang notabene tentu penyebaran virus COVID-19 itu begitu cepat dan sulit untuk dilakukan pendeteksiannya. Nah, Pak Bupati, langkah-langkahnya yang dilakukan adalah yang pertama, kita yang merupakan salah satu kabupaten yang pertama kali melakukan gerakan penyemprotan massal. Penyemprotan massal dalam rangka penyemprotan disinfektan. Ya, tanggal 26 Maret ya. Tanggal 26 Maret itu kami kenal dengan serangan 26 Maret. Jadi kalau dulu ada serangan 11 Maret, kita ada serangan 26 Maret. Dan waktu itu Pak Bupati juga sempat memakai pakaian seperti astronot itu, APD-nya lengkap ya kan, dan kebetulan itu sebetulnya bukan APD yang masuk dalam standar WHO ya kan, karena itu harus saya akui APD itu saya manfaatkan sisa daripada di salah satu dinas saya di bawah dinas perkebunan. Waktu itu mungkin ada sisa dari salah satu pencegahan penyakit daripada hewan, yaitu flu burung. Nah, jadi saya manfaatkan itu, tapi memang agak keren juga Mas itu Mas. Orang kaget juga dari mana tuh Pak Bupati bicarakan di luar kita. Padahal belum ada pembahasan APD itu, belum ada. Tapi kita tiba-tiba ada itu, kita pakai dan ternyata keren juga, ya kan? Nah, jadi kalau bicara COVID sebetulnya saya dari awal saya tekankan dengan seluruh staf. Penanganan COVID ini tidak semerta-merta hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Tentu harus dilakukan oleh semua kekuatan yang ada di Lampung Barat. Tidak terlepas tentu tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pentingnya dilakukan pencegahan. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Makanya Lampung Barat, Mas, kita termasuk kabupaten yang pertama kali mendirikan posko. Ya kan? Posko kita dirikan di beberapa titik yang merupakan jalur-jalur pertemuan antar beberapa kabupaten. Jalur keluar masuknya seperti yang berada di Sumberjaya, termasuk yang ada di Sukau, termasuk yang ada di Suwo, termasuk yang ada di Kubu Perahu. Ini kan merupakan jalur lintas yang menghubungkan Kabupaten Lampung Barat dengan kabupaten lain. Nah, itu termasuk juga kita sudah merubah salah satu aula rumah sakit Ali Mulyun Umar, kita sulap menjadi ruang isolasi ya, untuk melakukan pengobatan bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kita memberikan penghargaan kepada para tenaga kesehatannya, ya kan? Artinya bagi masyarakat tenaga kesehatan sudah memberikan pelayanan terhadap pasien COVID-19 akan diberikan insentif oleh pemerintah. Tetapi yang memang saya sendiri memberikan apresiasi, Mas Adi, sebetulnya para aparat saya di bawah. Dalam hal ini perhatian saya. Karena mereka membentuk tim-tim relawan COVID. Ini gerakan-gerakan moral sendiri, Mas. Ternyata masyarakat itu sama dengan kita, takut juga kena COVID, ya kan gitu. Jadi hampir merata di semua pekon 131 pekon ditambah dengan 5 kelurahan, semuanya ada yang namanya posko. Ya kan, semua posko itu kebetulan kita ini kan salah satu kabupaten tangguh bencana. Dan memang sudah kita sampaikan dengan Pratin dalam peraturan bupati terkait dengan pengelolaan ADD. Salah satu poin adalah komitmen kita terkait dengan kabupaten tangguh bencana. Alhamdulillah semua pekon ini punya yang namanya posko itu, ya, seperti punya kayak PMI apa tentara itu kita punya semua. Nah, berikut dengan peralatannya. Nah, jadi memang Lampung Barat tuh udah sigap gitu terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Memang kita lihat situasi dan kondisi Lampung Barat ini kan daerah yang rawan terhadap bencana. Jadi memang waspadaan dan kesiapsiagaan itu sangat penting ditanamkan kepada masyarakat Lampung Barat. Baik Tribuners, satu lagi nih kita ingin tahu ini tentang nama Pak Bupati ini. Pak Rosil Mapsus ini agak aneh di telinga ini. Kira-kira gimana makna nama itu Pak Bupati? Iya, sebetulnya nggak aneh ya. Ini diambil dari surah Al-Quran, Al-Qari'ah gitu. Dan kami 7 bersaudara itu semuanya kita ambil dari Al-Quran. Jadi Pak Rosil Mapsus itu ya aneh-aneh yang berterbangan. Maknanya artinya seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Bisa juga dimaknai kupu-kupu yang berterbangan. Kalau saya lebih suka kupu-kupu. Karena biasanya kalau kupu-kupu hinggap di batang nggak pernah merusak. Ini filosofi buat saya juga. Saya dari awal saya sampaikan. Saya dimanapun saya tempat, kalau bisa saya jangan merusak orang. Dan jangan sampai merugikan orang lain.
Dan insya Allah orang lain juga kalau dekat dengan Pak Bupati juga tidak pernah niat ada merusak. Merusak. Ya kan begitu. Apakah itu juga prinsip untuk diterapkan pada saat pemerintah? Hampir seperti itu. Saya pikir seperti itu. Tanya staf kalau kayak begitu kan. Ya. Saya kalau ditanya apakah hal seperti itu, tentu hal itu yang harus kita tanamkan. Untuk apa kita merusak orang kalau memang orang itu tidak merusak kita? Kan begitu. Dan kalaupun orang itu merusak kita, kalau masih bisa kita bina, itu kita bina. Apakah itu hasil petua-petua dari ayah dulu, Pak? Atau gimana? Terkait apa ini? Dari ayah dulu. Apa terkait dengan? Soal pemerintahan yang sekarang ini ada di Lampung Barat. Ya, kalau bicara masalah tata kelola pemerintahan, tentu kan kita sudah ada aturan. Prinsipnya saya pikir banyak contoh. Kita banyak berguru artinya dengan keluarga, berguru dengan katakan mungkin tokoh proklamator kita, ya kan? Karena Pak Bupati ini kan dibesarkan di salah satu partai yaitu PDI Perjuangan, yang notabene selalu diberikan arahan oleh Ketua Umum untuk selalu berpijak kepada Pancasila. Dan juga pemikiran-pemikiran daripada Bung Karno yang lebih berpihak kepada rakyat-rakyat kecil, ya kan? Artinya kebijakan-kebijakan yang kita lakukan itu kita lihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Itulah yang mesti kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Pemimpin boleh pintar, boleh cerdas, boleh memiliki kelas pendidikan yang lebih tinggi, tetapi apa yang akan kita implementasikan dalam bentuk sebuah kebijakan itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Oke, demikian Tribuners ngobrol bareng dengan Pak Parosil Mapsus. Ternyata luar biasa. Nanti yang baik-baik boleh diserap dari apa yang disampaikan oleh Pak Parosil Mapsus. Terima kasih Pak. Oke, siap. Salam dulu sama Tribuners. Salam Tribuners. Udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang Tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini.